Oke teman-teman, kembali lagi dengan kita berdua, Muhammad Andayan dan Irwan Kurniawan di Saja Tengah Tengah Dua. Mantap. Dan kali ini kita nggak berdua ya, Iya, ada tamu 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 spesial. spesial, tamu terhormat. Gak spesial banget sih. Tamu spesial lah pokoknya nama spesial. Itu pakai telur ente. Oh. Spesial pokoknya nama spesial. Ini teman kita ya. Namanya siapa? Kenalin dulu. Oke, perkenalkan nama gue Rusandi dan gue asli Puncak. Udah gitu aja. Oh, Oke, next pertanyaan, yuk lanjut. nah itu. Ya nervous loh pun ayah. Nervous ya. Nervous. Kakak Udah maksudnya Iya, udah Pak. relax aja. Soalnya udah naik panggung. Oh. Kita mah masih demam. Nggak. Nggak di panggung juga demam gitu. Apalagi nanti ke panggung. Insya Allah. Jadi sekarang sibuknya kayak gimana? Apa maksudnya sibuk apaan? Sibuk apa sekarang? Mungkin gue perkenalkan dulu gue ini apa ya? Apa manusia? Siapa? Iya pasti manusia. Oke. Iya. Oke. Dari awal nama gue Rusandi dan Iya, gue Rusandi. adalah seorang stand up komedian sekaligus konten kreator juga. Kreator. nanti dicantumin di Nanti cantumin. Iya. Nanti di itulah, tenang aja. Sama IG-nya juga. Iya. Nanti ada ya. berbahaya. Enggak. Jadi gue di sini bukan ngerasa apa ya, ngerasa terkenal. Gue sama aja sama kalian. Iya. Di sini gue pengen bantu kalian semua biar followers Instagram, terus subscriber, terus AdSense-nya naik dah gitu. Mantap. Ambil. Karena gue ngerasa gimana ya, gue sama aja sama kalian gitu. Cuman kalian banyak pertanyaan yang bakalan kalian ulik dari gue. Iya, ya, banyak. Jadi dari awal gitu, maksudnya kan dia tuh stand up ya. Jadi awalnya itu kan stand up ya, sebelum kreator juga kan. Iya. Ya, jadi awal stand up. Jadi kenapa sih milih stand up gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Pas lulus sekolah atau gimana tuh? Lulus sekolah 2 tahunan lulus sekolah baru. Tapi dari kenal stand up itu dari 2015. 2010. Karena dulu sering nonton stand up kayaknya asik nih, Gue pertama nonton tuh Suca. enggak. Gue langsung ke itunya gue nonton Ernest Prakasa. Ernest. Sering nonton kayak gitu. Legend-legendnya. Dan kebetulan ada teman gue tuh yang udah naik juga namanya. Terus gue apa ya? Gue ngerasa tertarik nih. Udah gue coba terjun. Awalnya emang gimana ya? Ngerasa bisa nggak ya gitu. Iya. Cuman pasti. itu harus dilawan. Ya, betul. Nah kan suka ada yang nanya-nanya nih, bagaimana sih buat tampil pede di depan panggung awal mula Mulai awal pertama berkarir atau nggak pas naik bisa ini. mempedekan Bisa PDKT mempedekan diri. Intinya sih dulu ini cerita gue dulu aja ya. Iya. Nah, maksudnya gue pertama dulu nggak pernah kepikiran bisa stand up atau tampil di panggung. Gue dulu waktu sekolah pendiam pendiam. Pertama pendiam, terus yang paling menyesalkan itu ketika presentasi di depan guru juga itu udah blank Betul. banget, nggak gimana ya, bukan titel gue lah buat apa ya, diem di tampil di depan di depan audiens ya, gitu. emang. Cuman gimana ya, ternyata apapun yang kita inginkan itu harus dilawan. Melawan kodrat. Wow. Enggak ya. Enggak, awal pertama naik panggung itu perasaannya gimana? Yang pasti gemeteran. Gemeteran. Kan yang diutamakan dalam stand up itu komedian itu kan lucu. Ya. Pemikiran gue tuh jadi gimana ya, lucu nggak ya. Ternyata kalau awalnya kita stand up, jangan cuma nyari lucu dulu dah, Apa? nyari pedenya dulu. Oh ya. Pertama gue stand up dulu, tepatnya di cafe Rito kalau nggak salah, kalau nggak lupa juga stand up di cafe Rito. Gue ngoceh orang-orang pada gini.
ini orang ngapain gitu ngapain kan ya. dia di situ ngapain ngomong apa itu, sih dia itu rasanya gemetaran banget gitu. Iya. Nah di situ lu merasa sakit hati guys sih kalau misalkan lu lagi stand up terus orang-orang nggak dengerin atau mengacuhkan gitu. Ya sakit hati yang pertama stand up ya sakit hati. Oh ternyata karya yang gua buat tuh itu kan jatuhnya ke stand up itu ke karya kan. Ternyata karya yang gua bikin itu ternyata sia-sia. Iya betul. Cuman gimana ya? Gua lihat lagi ke senior gua. Dulunya juga mereka pada gitu. Jadi pertamanya nggak lucu, ada yang pakai materi orang, gue mending pakai materi gue sendiri, punya materi sendiri gitu. Luar biasa ya. Jadi kayak materi itu kan stand up tuh benar-benar susah, maksudnya ya pasti nggak mungkin kepala tuh nggak mungkin matok ke materi doang gitu. Jadi pasti ada yang dari luar kepala tuh pasti langsung sup kayak gitu aja gitu. Jadi nggak ya gitu lah, nggak ini gitu loh, nggak apa ya, misalkan gue materi ini kadang otak gue nya kesini materi itu nggak kebaca gitu kadang keskip gitu sih, biasanya sih kayak gitu loh. Dan itu yang paling sulit, terus di depan orang juga kan sebenarnya itu udah luar biasa bisa tampil gitu, maksudnya bisa ngomong gitu, itu sih yang paling gue seneng itu dari stand up, itu yang paling gue seneng itu. Jadi dia punya materi sendiri di luar kepala, dan yang kedua adalah PD-nya tuh harus benar-benar luar biasa gitu kan, apalagi di depan orang gitu. Kita tuh pasti mikirnya, wah ini lucu apa enggak ya, kayak tadi kan gitu, lucu apa enggak ya udahlah gitu, yang penting terjadi gitu, yang penting udah, yang penting dilewatin, dan di pikiran tuh ya udah gue ngomong tuh seadanya gue gitu. Nah itu kan, jadi bagusnya tuh adalah kita tuh jadi diri sendiri gitu. Nah itu penting menjadi diri sendiri. Iya kan, dari dulu menjadi diri sendiri. Enggak bukan gitu, maksud gue tuh ya gimana ya, kalau misalkan kita ngelakuin hal yang di luar nalar, maksudnya misalkan contek gitu kan itu juga jadi kayak nggak kita banget gitu. Iya. Jadi nggak gua banget nggak gitu. Jadi diri kita sendiri. Iya, kalau misalkan dari diri sendiri itu juga jadi kebanggaan gitu, meskipun ya memang buat orang nggak lucu, tapi itu keberaniannya luar biasa itu yang diutamakan, keberanian, pede sih. Harus pede. Nah kan nggak mungkin yang nonton ya udah lu maju aja gitu. Kalau emang lu berani maju aja, nggak usah cuma diam di situ gitu. Soalnya kan, tuh mengapresiasi. Soalnya kan beda kan, yang misalnya kan nih di YouTube nih, yang nonton kan kita nggak tahu. Iya. Nah kalau di stand up itu orang-orang pada nonton. Iya. Jadi gimana ya, orang-orang tuh pada liatin muka kita. Nah yang bikin orang maksudnya yang stand up itu down itu dari tatapan mereka ke kita. Yang harus dia lawan, anggap mereka batu. Gue sih gitu. Iya sih benar. Anggap aja apa gitu, aku kosong lah. Iya benar. Gue juga cuma berani di sini doang. Gue kadang malu nih, kadang ada temennya gitu kan, ada kumpul-kumpul di sini banyak kan gitu. Gue kadang malu gitu. Tapi kalau misalkan kita udah fokus ke ini ya jalani, mau gimana lagi. Jadi anggap aja nggak ada gitu kan. Meskipun ya masih agak sulit untuk apa ya, mikir lebih jauh, karena jujur kalau misalkan ada orang lain itu ngeblank, otak pasti ngeblank, nggak mungkin. Gue tuh di rumah udah ada materi ini tetap aja kalau depan orang. Itu penyakit stand up, penyakit stand up komedian yang awal-awal ketika mereka perform terus dia penonton banyak, materi yang udah disusun lupa. Itu penyakitnya yang awal-awal. Cuman apa ya, di sini kan gue kalau bikin materi tentang keseharian gue, jadi keseharian gue tentang pandangan orang lain, gue jadi cerita terus dikasih punchline. Misalnya contohnya gue pernah bikin materi tentang kesalahan gue terhadap cewek-cewek nih. Jadi kita ini ceritanya ngobrol doang kan ya, nggak ada. Ya, gue punya pandangan terhadap cewek-cewek zaman sekarang, apa ya, memilih cewek zaman sekarang kalau udah naik KLX udah. Maksudnya ngerti nggak? Ketika cewek banyak yang apa ya, yang nyari cowok yang punya KLX. Karena cewek itu butuh 3 hal: harta, tahta, KLX, udah cukup. Hidupnya indah. Jadi maksudnya padahal si cowok itu mikirin setoran. Iya benar. Iyalah, setoran pasti itu.
ganti ke LA Nggak. Ntar dibilangnya gitu. Pak boy. Iya, Pak Boy. nggak bawa KLE. Ngeri sih KLE. Itu salah satu contoh materi gua. Jadi itu sesuai kayak apa ya, kayak yang kita udah pernah lakuin. Maksudnya ada yang apa ya, kalau cerita ada keseharian kita terus dijadiin komedi. Nah, iya itu. Kan apa ya, stand up komedi itu materinya tragedi komedi. Jadi gitu. Nah, terus kalau lu bisa berlapang dada, misalkan kan orang gak dengerin, orang mengajukan pembicaraan lu waktu di panggung, terus lu cara bisa berlapang dadanya gimana? Baru nyanyi sih. Ibaratnya Jadi nyanyi lagu baru setengah tapi orang-orang pada fokus. Ya udah lanjutin aja nyanyi gitu. Kalau stand up juga gitu, maksudnya mereka nggak fokus. Yang penting gue konsisten dengan apa yang gue lakuin, lanjutin aja. Soalnya pernah di event apa ya, lupa pokoknya gue manggung, Iya. orang-orang pada fokus ngobrol. Gue tetap ajar aja. Iya. Walaupun ada satu orang yang fokus, gue terus walaupun dia ketawa, tapi gini, menurut gue bukan hanya corona ya yang menular, ketawa juga menular. Iya. Menurut gue. Bener sih, bener. Soalnya kalau misalkan lagi stand up ada yang ketawa satu, pasti ikutan ketawa. Walaupun tidak tahu alur ceritanya. Mungkin dia ketawanya karena ketawa dia. Ketawa dia. Bener. Iya bener. Kadang ya emang kayak gitu ya. Jadi kayak kadang kan stand up juga gitu. Gue juga sering, maksudnya bukan sering, cuman pernah nonton stand up. Kadang yang lucunya itu justru ketawanya gitu. Bukan materi dia yang ditampilin gitu. Jadi ketawanya dia lucu, terus orangnya juga lucu gitu. Karena jadi dari stand up itu kan banyak yang menilai itu dari pertama tuh dari tampilannya. Orang tuh pasti lihat, wah ini orang lucu nih, bukan kepala mukanya lucu nih gitu kan, posturnya lucu nih, gesturnya lucu gitu kan, orang-orang pasti udah langsung tertujuan gitu. Tapi kan tetap aja kembali lagi ke hal pertama, tergantung PD-nya. Meskipun dia mukanya lucu dari awal tapi PD-nya ya itu mah gimana, dia juga yang nonton juga jadi ya ngapain sih nih orang gitu. Iya kan. Terus apa ya, menanya apa lagi, gue bingung nih. Soalnya stand up tuh bener-bener ya, gue tuh bener-bener apresiasi banget sama stand up tuh, karena ya dia tuh harus punya materi sendiri terus menghadapi orang-orang juga gitu. Kalau misalkan opera kan, misalkan bukan opera, kayak misalkan komedi grup kan, kalau kayak gitu kan istilahnya yang nggak lucu ini, yang lucu sana gitu kan. Kalau ini tuh sendiri gitu loh. Nah, dan itu tuh yang bikin gua salut banget gitu. Jadi dia tuh harus benar-benar all out di depan sendiri banget gitu. Itu sih yang paling gue suka. Tapi maksudnya ini pasti nih di channel ini pasti ada yang nonton, yang suka nonton stand up komedi. Mungkin yang nggak ngerti mah gimana ya, gue pakai Sunda Enggak apa-apa. Naon kita mah Sundaan lah pokoknya mah. Maksudnya kalau misalkan gue stand up komedian yang misalnya materi gue bagus nih, gue taruh di tengah. Kalau gue kebalik sih, jadi gimana ya, gue kalau misalnya manggung harus dibikin gebrakan dulu dari awal biar si penonton fokus. Iya. Karena apa ya, kalau misalkan kita gebrakan dari awal, otomatis ini pasti kesananya juga bagus nih gitu sih. Iya benar. Jadi yang awalnya gue juga ada saran buat kalian semua. Jadi gak apa-apa nih kasih saran nih. Apa kita sharing. Jadi kalau misalkan di YouTube itu biasanya timeline ya. Timeline itu harus yang menarik. Misalnya gue bugil gitu. jangan bahaya itu malah di ini. Gue yakin maksudnya pasti laku. Iya gini. Pasti kan banyak yang komen juga, ini gue buka ini karena timelinenya nih katanya. Iya, ada banyak yang ketipu. Iya benar, banyak ketipu itu, tipu sosial. Iya benar, tapi benar. Nah nih kan udah mengupas tuntas juga ya. Jadi bisa beda solusi, maksudnya jangan adik-adik yang masih SMA yang memang ke depan presentasi buat siapapun juga, bahkan buat saya sendiri juga. Tipsnya itu apa yang pertama biar pede? Tips pede Ya udah, gimana ya, enjoy aja sih, relax. Maksudnya jangan ngerasa apa ya, gue lihat sih misalnya banyak sih youtuber gitu yang kaku gitu ngomongnya juga. Maksudnya udah lepasin aja, lu punya ekspresi,
lu keluarin ekspresi lu. Jangan ngerasa malu aing gini. Aing depan kamera. Lu dapat keuntungannya gini, lu depan kamera loh. Iya. Lu bebas, nggak ada yang lihat, cuman kamera doang gitu. Iya benar. Itu seperti gitu. Tapi era itu ya. Nah gitu. Pegawaian si eta era wae. Pusing. Pusing. Bisa atau deh. Terus kerantekan. Terus pengolahan kata juga. Pengolahan kata sering-sering dah baca buku gitu. Biar apa ya? Iya. Mau baca buku itu SMA guys. Senang mabal wae. Oh iya. Ya boleh jadi sedih. Maksudnya bahasa buku itu kan kadang ada yang apa ya? Bisa bikin kita lebih keren lah misalnya Iya, karena ya, kelihatannya lebih berpendidikan ya. sering-sering baca buku. Terutama buku ini kamus besar. Ya gue juga Iya benar. kebetulan lagi bikin buku, ntar kalau misalkan diluncurin kalian pada beli ya. Oke. Siap. Di ini aja. Ya apa? Lumayan endorse. Boleh, Lumayan endorse. Boleh. Iya tuh. Iya baju juga, gue Baju lagi ada. bikin tuh baju ntar. Terus gak apa-apa kan promosi Iya ya. apa gitu. Kalau aja kita mah. Gue juga lagi bikin proyekan baju, intinya celana gitu. Brandnya tuh namanya Simply. Kenapa Simply? Ada artinya pasti. Jadi bisa masuk ke tidur. Simply kan itu bisa ke kambing, bisa ke tidur. Iya. Tidur sleep. Jadi filosofinya kayak gini sih. Tidur, sleep. Semua orang butuh tidur. Iya. Dibalikin, semua orang butuh pakaian. Jadi saling membutuhkan gitu. Jadi diibaratkan tidur tuh kayak pakaian. Kalau kita nggak bisa tidur, kita sakit. Iya. Kalau kita nggak butuh baju, misalnya baju Masuk angin. itu kan sakit juga gitu. Kalau kambing itu menurut gua kambing semuanya bisa dimanfaatkan, dari daging, tulang, terus bulu, kulit. Jadi ibaratnya filosofinya apa yang lu pakai, maksudnya produk yang gua pakai, produk yang gua bikin, Iya. semoga bermanfaat kayak kambing, bermanfaat maksudnya kepake segala rupa gitu. Thailand. Thailand ya. Iya dong. Simply, pokoknya Simply. Nanti Simply ada. Kapan tuh? Wah, Insya Allah akhir tahun ini deh. tahun ini insya Allah ya. Sekarang tuh lagi ini aduh parah banget nih. Pandemi ini yang bikin ini kayak gini. Terus Apa aja? ada pertanyaan lagi? Sok. Tanya. Nih, sekarang kan lagi pandemi nih, otomatis kan Job berkurang. nggak tampil Iya. gitu kan. Otomatis kan materi pasti banyak Banyak sekali. sekali. Terus sibukannya apa gitu sekarang tuh? Karena kan pandemi ini kan nggak ini juga kan nggak berkombin. Gue ada jadwal tertentu sih, misalnya dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore gitu. Ya, gue fokus. Bagus sih tidur. Gue lebih produktif. Bagus. Jadi dari pagi sampai siang gue ngurus tanaman. Walaupun kayak apa ya, Iya, walaupun gue benar, cowok benar, gitu, benar. maksudnya gue cinta dengan keindahan. Iya. Jadi Harvest Moon lah sementara. Terus dari malam, dari habis maghrib sudah ibadah, gue baca buku. Selanjutnya ya cetan lah gitu. Punya bebek nih. Oh nggak ada. Bagi yang mau ada nih nanti nomor teleponnya di bawah ya. Oh ya Instagram juga. Instagramnya tuh, iya. Terus Sandi__sw. Iya, pokoknya kalau nyari cowok yang lucu nih, Oke. jangan cari yang inilah, jangan cari yang romantis, carinya yang lucu. Nah itu tujuan utama gue. Iya. Kita bahas lagi ya. Iya. Tujuan utama gue dari dulu pertama stand up ya itu ngejar cewek. Oh, gitu. Karena gue gimana ya? Karena gue dulu tahu statementnya apa ya? Cewek sering melontarkan statement kayak gini. Sekarang cari cowok tuh bukan yang ganteng tapi lucu, yang bisa bikin ketawa. Ya udah gue jadi stand up comedy. Nah Iya. itu alasan gue. Asal lu mau gitu. Parah sih. Dan akhirnya gue jadi pak boy. Ya, iya. Karena gara-gara lucu. Karena gara-gara lucu. Gara-gara Jadi lucu. keuntungannya itu jadi stand up comedy. Selain ya kita bisa
tampil mengutarakan ekspresi kita, ya itu dapat ceweknya. Jadi sebenarnya harusnya tuh ada cewek di sini tuh. Jadi kayak gimana ya? Jadi gua tuh pengen nanya juga cewek kenapa sih sukanya yang lucu, kenapa nggak Nah yang itu mungkin di next ya. mungkin nanti deh ya. Soalnya ya gimana ya, cewek kan ada juga yang suka yang romantis gitu, tapi kenapa kebanyakan sukanya yang lucu gitu loh. Aneh, gua masih ada anehnya gitu. Tapi kalah Nah, KL balik lagi Ada KLX itu KLX kebutuhan pada cewek, padahal KLX kebutuhan tuh cewek itu banyak skincare, iya bener. bukan KLX. Lu kan tau KLX kok bisa kotor tuh baju yang gitu iya, cewek benar, payah benar, tuh. benar. Nyari cowok mah nggak usah yang KLX, Ayo, Aerox aja. Aerox aja. Gua produk tuh yang mungkin gue sekarang ngasih support aja buat kalian berdua. Mudah-mudahan konten ini berguna. amin 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 amin. Yang pasti bisa mengedukasi para penontonnya. Bisa menghibur ya. Adsense-nya cepat naik. Amin amin amin. Itu Terus, sih. itu sih. Itu sih yang Pasti ini tujuan utamanya cari cuan. Iya itu kita tuh lagi Terus cepet dapat apa ya? Apa namanya? Iklan-iklan. amin amin amin. Subscribernya naik, dan yang utama sih itu yang menurut gua YouTuber yang pengen dari gua semoga mengedukasi para penontonnya. Iya benar. Edukasi dan menghibur juga ya, tanpa melenceng juga ya. Iya. Ya meskipun kita kadang melenceng sedikit, tapi jangan diambil hati, jangan baper lagi. ya karena tontonan menjadi tuntunan maka harus berhenti. Iya benar sih. Ngasih edukasi. Iya. Tontonan dan tuntunan. Karena ya susah juga sih sekarang. Karena jujur yang yang di YouTube tuh yang nggak ini laku banget gitu. Yang enggak mendidik. Yo kayak Tapi gini, apa tuh? kadang ada YouTuber yang hati-hati banget dalam segi berbicara atau takut dibandet atau Iya, apa ya. biasanya gitu. Tapi menurut gue gini, kalian tuh bikin konten ini tuh buat berekspresi kan, maka keluarkan ekspresi kalian. Iya. Jadi diri kalian sendiri. Iya. Menurut gue sih. sendiri itu Iya tapi kan Jangan misalnya dia mah kita nggak boleh berbicara kasar, terus kita di depan kamera dijaga-jaga. Ya lu ekspresi lu biasa sehari-hari kan. iya emang bener. Iya, cabul. Dia mah parah. emang gue kayak gini orangnya. Jaim banget orangnya. Ya mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja, nanti mungkin ada pertanyaan lagi, nanti langsung aja ke apa, ke Instagramnya. Di bawah nanti di deskripsi dia ada kan Instagramnya. Iya Sandi apa @rusandi_sw @rusandi_sw samping Wadimor. Oke lanjut. sarung. Oke lanjut. Dan jangan lupa juga tetap subscribe, like, comment, share. Oke, thank you for watching. Jangan lupa. Kan udah Oh iya. like, comment, and share gitu kan. Jangan lupa nanti punya dia juga di ini ya, subscribe Follow. juga. Nanti di deskripsi, pokoknya mau lihat aja di deskripsi lah. Jangan satu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.